teman-teman, selamat datang di channel Sharing by Raza. Kali ini kita mau bahas motor yang agak gagah, gambot dengan harga yang jutaannya, ratusan juta. Ini dia motornya, Kawasaki Ninja ZX25 RR 4 engine. Kawasaki Ninja ZX25 RR ini sebenarnya motor kita bilang, kalau kita bilang apa nih, facelift lah ya, tambahan sedikit ya, karena yang versi lama itu kan bedanya dari indikator itu beda, nampak jelas ya, beda. Indikatornya itu masih analog, sedangkan ini yang udah digital, ya, dia masih 4 power gitu juga ya, keren. Versinya bukan versi naked bike gitu ya, ini versi firing. Kalau kita naikin gagah sih. Dan itu kayak single seater gitu ya. Oke, dari detailingnya dulu ataupun kita bilang dimensinya dulu ya. Panjangnya itu 1980 mm dengan lebarnya 750 mm. Ini ya. Tapi saya bacain juga. Sampai mana tadi? Sampai lebarnya 750 mm dan tingginya itu 1110 mm. Jarak poros rodanya itu atau jarak dari roda ke roda itu 180 mm. Kemudian jarak ke tengah 125 mm. Tinggi tempat duduknya itu 785 mm. Beratnya 183 kg dan kapasitas tangkinya itu 15 liter. Nah, yuk kita lihat dulu Kawasaki ini. Dari tampilan dulu deh. Ya, tampilannya dari ya kalau kita bilang ya versi-versi firing gitu ya. Versi-versi GP punya, keren punya. Kalau kita jalan di ya pede lah kalau kita bawa ke tengah nih motor dengan harganya yang kita bilang ratusan juta, bro. 100 lebih lah kita bilang. Tampilannya gagah, keren, cakep, dan apalagi semua disebutin di sini. Memang yang model fairing dengan model naked sama-sama gagah sih, tergantung selera aja, tinggal mana. Saya mau lebih suka versi naked silahkan, dan saya lebih suka yang model fairing ya no problem, nggak ada masalah. Kemudian yuk kita tengok teknologinya untuk yang versi Ninja ZX25 RR. Oh ya, ini versinya banyak loh ya, ada 6 versi. Nanti saya bahas di belakang plus harga-harganya juga. Yuk kita tengok dulu teknologi di dalamnya. Assist dan slipper clutch ini tetap ada di motor-motor big bike yang model-model sekarang itu tetap dibuat seperti itu. Kalau nggak pakai tenaga itu, teknologi itu mungkin agak sedikit lebih susah kita waktu mengendalikannya. Economical riding indicator, electronic throttle valve ini ya. Ini saya tampilin juga. Kemudian ada KQS ataupun Kawasaki Quick Shifter. Teknologi di sepeda motor Honda juga ada yang di CB250 RR itu. Kemudian Kawasaki Traction Control, kemudian Power Mute dan Smartphone Connectivity. Ya, connectivity selalu ada lah ya, rata-rata. Apalagi ini kan harganya udah ratusan juta, ya pasti ada dong. Ditambah ada ABS, itu dual channel, depan belakang, dan kemudian horizontal backland array suspensi, teknologi suspensi ya. Yuk kita bahas dulu ke indikator dulu deh yang lebih enak ya. Yang pertama di situ indikatornya ada ya teknologi terbaru, ada RPM-nya, kemudian ada full consumption, kemudian ada suhunya, kemudian ada indikator netral, baterai, ABS, ada fuel meter, ada throttle body ya, dan sebagainya lah kita bilang. Yang penting di situ lengkap. Nah, dari indikator kita turun ke lampu-lampu nih, lampu-lampunya. Lampunya ini kalau kita bilang ya hampir mirip gitu ya dengan si CP250R, tapi sebenarnya nggak bisa dibandingin juga karena kan ini 4 silinder. Model lampunya kita bisa bandingin.
Tapi dia nggak ada alis gitu, tampilannya seperti biasa gitu aja ya, kayak hampir sama kayak si Honda ADP gitulah ya, dua. Oh, CB Kawasaki Z650 kemarin hampir sama juga gitu modelnya, dua biji gitu, dan lampu kepala jarak jauh dan dekatnya jadi satu di situ. Kemudian lampu sennya saya suka modelnya kayak gini, dia nempel, walaupun nempel gitu aja nggak ada masalah sih. Tapi saya suka nggak maksudnya nggak keluar gitu ya, nggak terekspos kayak si Yamaha R25 gitu kan, terekspos keluar gitu kan, apalagi yang lampu depannya itu lampu bel itu kayak saya kurang suka. Tapi ini modelnya memang tertutup, jadi apabila kesenggol itu nggak patah. Oke, kita turun sedikit ke redam kejutnya, yaitu shocknya. Shocknya ini modelnya upside down gitu, keren. Kalau ya warnanya aja sih, warna tergantung sih selera. Ada yang suka hitam standar ya, kalau saya modelnya seperti ini udah keren kalau bagi saya. Dan itu besarnya, diameternya itu sekitar 37 mm. Nah, kemudian kalipernya kan model jepit lah gitu ya. Dan itu dari Kawasaki juga, bukan dari Brembo atau dari sebagainya, bukan dari aftermarket. Tapi ya Kawasaki kan memang seperti itu, dia selalu membuat aplikasi ataupun bahan-bahannya bahan-bahan sendiri kalipernya. Termasuk dari kaliper, saya suka sih modelnya kaliper kayak gini. Ya versi-versi kita bilang shock upside down kan seperti itu ya. Kemudian ke bannya, ini ukuran profil bannya sih sedikit lebih keren sih. Yang depannya itu 110/70 ring 17. Oke, dari situ kita naik ke tangkinya. Kapasitas tangkinya itu sekitar 15 literan. Kemudian dari tangki kita turun ke joknya. Joknya itu model single seater itu, seperti keren gitu ya, walaupun memang bisa dirubah-rubah, bisa dilepas-lepas, dan bisa ya untuk pemboncengnya adalah tetap ada gitu, karena step untuk pemboncengnya juga ada di situ. Oke, dari tangki, dari jok kita turun ke bawahnya, yaitu ke ban belakang. Ban belakangnya dulu deh yang biar enak. Kalau ban belakangnya ini ukurannya sekitar 150/60 ring 17 juga. Kemudian ke kaliper belakangnya modelnya single piston dengan diameter disnya untuk ring belakang itu 220 mm. Nah, knalpotnya tampilannya seperti itu tuh. Nih, di videonya. Keren ya tampilannya ya, videonya. Knalpotnya itu nggak menunjukkan bahwa nggak dua pipa gitu ataupun dua silencer gitu jadiin, ataupun karena ini 4 silinder jadi 4 silencer ditumpuk-tumpuk gitu ya, kayak si CB 250 RR kemarin. Tapi karena 4 ya kan nggak mungkin, ini satu aja deh. Keren sih, walaupun satu ini udah keren tampilannya. Karena kan dari kita juga pengen ngerubah ya tampilannya, nggak model-model saya nggak mau suara yang standar, itu kan terlalu renyah kita bilang. Jadi kita tampilin yang agak lebih, dan kita akan membeli produk dari aftermarket. Akrapovic itu biasa bagus tuh model-model kayak gitu. Oke teman-teman, sampai kita akan bahas di mesinnya nih. Mesinnya agak sedikit ya bertenaga sekali sih menurut saya. Oke, jenis mesinnya ini 4 stroke inline 4 ya. 4 silinder loh, bukan macam-macam ya. Volume silindernya itu 249,8 cc. Dan kemudian diameternya itu sekitar 50 mm dan langkahnya itu 31,8 mm ini dia ya. Perbandingan kompresinya itu 12,5 banding 1. Berarti harus menggunakan bahan bakar yang RON 95 ya, 95 lah, karena kan udah 12,5 nih ya. Lagi pula pun kalau yang udah cc-nya sekitar 250 dan 4 silinder seperti ini ya harusnya menggunakan RON 95. 4 silinder segaris DOHC, 16 katup, 16 klep, 16 valve diameternya, dengan bornya itu sekitar 50 mm dan stroke-nya itu 31,8 mm. Dan tenaganya di 51 PS di 15.500 RPM. Gila, 51 PS tuh wow tuh, spektakuler itu ya.
spektakuler lah kita bilang. Dan torsinya itu 22,9 Nm di 14.500 rpm. Oke teman-teman, kita sampai di akhir, yaitu harganya ya. Ya kita bilang Kawasaki Ninja ZX25R ini bakal dipasarkan di tahun 2023, tapi udah pernah launching ya, udah di launching dan udah di review juga dengan review-review lainnya itu teman-teman. Oke, untuk harga-harganya kita bahas dulu. Yang pertama, Ninja ZX25R itu harganya 102.600.000 on the road Jakarta, dan fiturnya itu ada Central Air Ram Air dengan 37 mm suspensi depan, horizontal blackline rear suspensi itu biasa, kemudian ada floating disc with radial kalipernya 310 mm, Kawasaki traction controlnya tetap ada, power mode selectionnya itu ada juga, kemudian kick shifternya itu nggak ada berarti ya. Kemudian yang harganya 105 juta, gambarnya seperti ini, tepatnya itu 105 juta rupiah di Jakarta juga. Namanya Ninja ZX25R, tampilan seperti ini. Ini ada penambahannya itu dia ada new TFT instrument with circuit mode, kemudian new smartphone connectivity, ya nambah 3 jutaan lah kita bilang ya, 2 juta sekian gitu. Kawasaki traction control tetap ada, power mode tetap ada. Itu berarti belum ada quick shifternya di sini. Kemudian masuk ke yang ketiga, harganya itu 120 jutaan. Ninja ZX25R ABS SE, ini tampilannya, gambarnya. Di situ penambahannya itu udah dual direction Kawasaki quick shifter, kemudian special edition grafis, karena ada berapa warna ya? 1 2 3 4. Nah, ada 4 warna di situ. Ya memang sih. Yang lainnya sama sih. Kemudian horizontal backline rear suspension, kemudian pensi depannya itu 37 mm, central ram air sama. Kemudian di atas dia ada lagi yang harganya itu sekitar 123.500.000 on the road Jakarta juga. Ninja ZX25R ABS SE, tampilannya seperti ini nih. Ini tambahannya new TFT instrument with circuit mode, kemudian new smartphone connectivity, ada Kawasaki traction control itu biasa, kemudian ada Kawasaki quick shifter, kemudian special edition grafik, ya warnanya cuma seperti ini gambarnya, penambahannya seperti itu. Kemudian yang paling tinggi yaitu Ninja ZX25RR double R, itu harganya 129.900.000, 130 jutaan lah under Jakarta. Ini yang paling lengkap. Ya, lengkapnya saya baca nih. Central RM, kemudian 37 mm suspensi dengan width adjustable, ada preloadnya loh berarti. Ya, neo horizontal blackline rail suspensi dengan light shock, keren juga. Semi floating disc with radial mount caliper, kemudian new TFT instrument with circuit mode, new smartphone connectivity, Kawasaki traction control, power mode selection, dual direction Kawasaki quick shifter, dan KRT edition gratis. Wow, ini yang lengkapnya. Harganya itu 130 jutaan. Tepatnya itu 129.900.000 gitu ya. Baliknya 100.000. Ini lebih lengkap dan tampilannya seperti ini. Keren sih warnanya. Ini memang Kawasaki banget. Karena Kawasaki itu kan identik dengan warna hijau stabilunya itu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita. Ini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sesuai dengan spek ya. Jadi ya namanya juga manusia, ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami dari tim Sharing Raja beserta kru mohon undur diri. Kita jumpa lagi di next video berikutnya. See you, bye bye.